Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bagi sahabatku yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Senang sekali kita bisa ketemu. Kita ngobrol-ngobrol aja ya, sekedar untuk membuka pikiran kita tentang kehidupan ini. Dan saya percaya ini akan memberikan manfaat yang sangat besar, khususnya buat kawan-kawan pemuda. Ada pertanyaan menarik yang hari ini yang saya ingin sampaikan kepada kita. Pertanyaannya adalah, Morowali Utara itu milik siapa? Ini menjadi pertanyaan yang perlu kita garis bawahi. Sudah berapa lama kita tinggal di Morowali Utara? Saya punya relasi sejak tahun 1972 telah meninggalkan Kolonodale dan hijrah ke Jakarta, lama di Jakarta, lalu sampai sekarang tinggal di Amerika. Beberapa tahun yang lalu sempat kembali dan berkunjung ke tanah kelahirannya di Kolonodale. Dia sangat terkejut sekali melihat sejak tahun 1972 hingga sekarang hampir dia katakan minim sekali perubahan kotanya. Hampir nggak terlihat, hampir masih sama dengan tahun 1972. Saya tidak mengatakan bahwa untuk mencari kesalahan, tapi ini menjadi koreksi internal bagi kita sekalian. Saya tidak tahu, kita tidak mau mencari di titik mana stagnasi itu dimulai. Karena yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Tetapi kita menatap ke depan, apa yang akan kita lakukan sebagai challenge kita, sebagai tantangan di masa yang akan datang. Dan saya juga pernah mendengar cerita dari seorang sahabat saya di Kolonodale, ketika beliau kedatangan sahabat dari Malaysia. Pada waktu itu, sahabatnya datang dari Malaysia dan berkunjung ke kota Kolonodale mencari beliau. Sahabatnya yang dari Malaysia itu terkejut dan bertanya, apakah ini ibu kota kabupaten? Sahabat saya sedikit grogi, malu, dan memang situasinya seperti itu. Kondisi Kolonodale seharusnya sebagai ikon ibu kota Kabupaten Morowali Utara. Jadi sahabat saya ini memberitahukan sahabatnya yang dari Malaysia, oh, ibu kota Kabupaten Morowali Utara itu 4 kilo dari tempat saya. Oh, ya. Dengan penuh rasa malu, dia menutupi sedikit berbohong kecil. Tapi ini fakta dan realita. Dan saya sempat mengambil foto Kolonodale, sebagian dari kota Kolonodale di atas gunung, seperti yang kita lihat sekarang ini. Itu pada waktu malam. Kita lihat situasinya pada waktu malam. Apa yang nampak di sana? Kesepian, mendalam, seperti sebuah pemukiman di pesisir yang belum tersentuh apa-apa. Dan inilah foto daripada kantor bupati kita di waktu malam. Sekilas nampak bukan seperti bangunan apa-apa. Dan ini realita. Tidak ada permainan warna di sini, dan ini realita. Saya ambil pada waktu malam. Tanpa mencari kesalahan dari mana ke mana, tetapi hari ini menjadi pertanyaan bagi kita. Morowali Utara itu milik siapa? Sekarang kita harus berpikir panjang ke depan, bahwa jabatan sebagai seorang kepala daerah itu maksimal 2 periode. Dan 1 periode paling lama 5 tahun, jadi hanya 10 tahun. Setelah itu berganti dan berganti. Kita jangan terjebak dengan perlombaan tikus. Jangan terjebak perlombaan tikus. Sepertinya aktif, terus berputar dari periode ke periode, tapi tidak ada perubahan signifikan. Dan kita merasa bangga bahwa kita melakukan aktivitas, kita melakukan pilkada, kita melakukan orasi, kita melakukan kampanye. Hasilnya mana? Semua orang ingin melihat perubahan-perubahan nyata. Tapi situasinya akan terus seperti jalan di tempat. Sehingga kita hanya bisa saling mempersalahkan satu sama yang lain. Marilah kita keluar dari the rat race, perlombaan tikus. Kita merasa hebat aktivitas, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Mari kita segera keluar dari the rat race, dari perlombaan tikus, dan kita menatap ke depan dengan perubahan yang pasti untuk Morowali Utara yang lebih baik. Jangan pergantian ya, ini hanya seperti mata rantai, yaitu melakukan hal yang sama, diulang-ulang dari waktu ke waktu, tanpa ada perubahan signifikan. Lalu kita akan bertanya, akan sampai kemana perputaran ini berlangsung? Pergantian kepala daerah, pergantian pilkada demi pilkada. Ini tantangan bagi kita. Semua para pemimpin, semua yang sedang menjabat saat ini, satu ketika kita akan pensiun, satu ketika kita akan lengser, satu ketika kita akan mati.
pertanyaannya, apa yang akan kita wariskan bagi anak cucu kita? Kelak, di kemudian hari, satu ketika akan bisa menjadi celaan-celaan bagi generasi kita ke depan. Mereka mungkin bisa malu dengan kota kita, kabupaten kita, mereka bahkan malu mengakuinya, karena sudah bertahun-tahun kondisinya seperti itu. Dan ini tantangan bagi kita. Saya tidak mau anak cucu kita sempat menyesal punya bapak seperti kita, punya pemimpin seperti kita, punya leader seperti kita. Ketika di kemudian hari, entah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun yang akan datang, mereka menyesali pemimpin-pemimpin masa lalu. Mereka menyesali kita sebagai orang tuanya, sebagai pemimpinnya, sebagai leadernya. Kenapa tidak membangun kota kita? Tanggung jawab kita. Morowali Utara, milik siapa? Saya akan bisa jawab, milik generasi kita. Bukan milik kelompok kita. Bukan milik pribadi saya. Tapi milik anak cucu kita. Pertanyaannya, anak cucu kita belum lahir, anak cucu kita belum membesar. Mereka akan memberikan sebuah pertanyaan yang kita buat sendiri sebagai challenge di pagi kita, sebagai tantangan bagi kita. Mereka akan bertanya, akan Anda bawa kemana ke negeri ini? Akan bangunan apa yang Anda berikan? Akan ada pembangunan ekonomi seperti apa? Akan ada pembangunan budaya seperti apa? Akan ada pembangunan infrastruktur seperti apa? Pendidikan seperti apa? Mari, saya challenge kita semua, warga masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Kita yang akan memimpin negeri ini, mari kita menghasilkan sesuatu yang patut dibanggakan bagi anak cucu kita kelak. Karena Morowali Utara bukan milik kita. Morowali Utara milik keturunan kita, milik anak cucu kita. Mari kita jadikan mereka bangga punya bapak seperti kita, punya pemimpin seperti kita, punya leader seperti kita, punya orang yang bertanggung jawab. Kita akan mewariskan pembangunan-pembangunan yang baik, sarana pendidikan yang baik, sarana ekonomi yang baik, infrastruktur yang baik, dan sistem yang baik, sehingga mereka bisa menggunakannya, melanjutkannya lebih hebat lagi di kemudian hari. Saya percaya ketika kita sudah tidak ada lagi di bumi ini, mereka akan tetap mengenang kita sebagai bapak pembangunan, sebagai tokoh, sebagai leader yang berpengaruh bagi kemaslahatan orang banyak. Ini menjadi tantangan bagi kita. Figur yang diperlukan untuk saat ini adalah figur pertama, figur pemersatu. Yang kedua, figur pembangunan adalah sosok yang benar-benar mau membangun. Figur yang ketiga adalah figur yang mau memberdayakan semua kaum, semua golongan, semua masyarakat, difungsikan, disejahterakan, diberikan solusi, diberikan jalan, diberikan peningkatan pendidikan, skill, dan sebagainya, supaya sumber daya manusia, masyarakat Morowali Utara menjadi sumber daya yang dapat diperhitungkan kelak ke depan. Jika ini kita lakukan, maka tiga hal ini, figur pemersatu, figur pembangunan, figur pemberdayaan, akan menjadi pilar-pilar yang kokoh untuk siap mewariskan sesuatu yang berharga kepada anak cucu kita di kemudian hari. Saya menawarkan ada 8 sektor penting sebagai figur pembangunan. Melibatkan 8 sektor utama, yaitu sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor pertanian, perikanan, peternakan, sektor infrastruktur, sektor informasi dan komunikasi, sektor mental dan spiritual, sektor pengembangan budaya lokal. 8 poin penting yang menjadi fokus daripada sektor pembangunan. Saya hanya mau menggelitik kenapa kita menempatkan ekonomi menjadi prioritas utama. Sebab ketika ekonomi masyarakat baik, ekonomi masyarakat makmur, ekonomi bertumbuh dengan baik, maka mereka akan mendapat pendidikan yang layak. Apalah artinya pendidikan gratis kalau hanya cuma tamatan SMA dan mereka tidak melanjutkan ke tingkat sarjana? Apalah artinya kesehatan gratis jika kesehatan gratis itu hanya sekedar mempertahankan hidup? Jika ekonomi masyarakat baik, ekonomi masyarakat bertumbuh dengan baik, maka mereka bisa membiayai anak-anaknya sampai ke tingkat S2, bahkan sampai ke level yang lebih tinggi lagi. Jika ekonomi masyarakat baik, mereka pasti akan bisa memilih obat-obatan yang terbaik, suplemen yang terbaik, rumah sakit yang terbaik, cara hidup yang terbaik. Karena itu ekonomi merupakan esensi utama, faktor utama yang menjadi prioritas sektor pembangunan kita ke depan adalah sektor ekonomi. Dengan memperbanyak UKM-UKM yang baru, usaha mikro, kecil, menengah, kita berdayakan, kita modali, kita mulai berikan pendampingan kepada mereka. Mereka harus bertumbuh. Itu sebabnya di Kabupaten Morowali Utara harusnya perusahaan daerah berperan aktif menjadi payung ekonomi, menjadi payung bagi ekonomi kemasyarakatan.
Karena perusahaan daerah ini menjadi sektor yang paling penting, yang banyak diabaikan, yang disisihkan, bahkan tidak ditumbuhkan sama sekali. Berbicara tentang ekonomi, maka kita akan bisa melihat dari sektor pertanian, sektor perikanan, sektor perindustrian, sektor ekonomi kreatif, sektor kepariwisataan di setiap desa yang ada. Saya percaya dengan 10 kecamatan dan 122 desa serta sumber daya alam yang maksimal, kaya raya di Morowali Utara, tidak akan mungkin tidak masyarakat akan bisa hidup makmur jika pemberdayaan ini dilakukan dengan transparan, objektif, dan tepat sasaran. Morowali Utara ini milik siapa? Kalau kita bersedia menjawabnya sebagai milik generasi anak cucu kita ke depan, maka saya percaya figur kepemimpinan yang tampil adalah figur yang bertanggung jawab. Bukan bertanggung jawab atas dirinya, tapi bertanggung jawab untuk masa depan bagi keturunan kita yang akan menggantikan posisi kita, yang akan meneruskan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Mungkin kita bertanya, apa yang harus Anda lakukan jika Anda memimpin negeri ini? Gampang saja. Hal yang pertama yang saya akan lakukan adalah membangun budaya kerja yang baik. Di sektor birokrasi, culture, budaya kerja, etos kerja yang baik. Etos kerja, orang yang tepat pada tempat yang tepat. Dan menjalankan secara profesional. Kata profesional bukan hanya slogan mengungkapkan bahwa kepandaian seseorang. Profesional artinya orang yang tepat pada tempatnya dan bisa menghasilkan lebih daripada apa yang diharapkan untuk mencapai target. Budaya yang baik yang kita akan tingkatkan adalah sistem manajemen. Sistem manajemennya. Manajemen tidak usah berbelit-belit. Tidak usah terlalu banyak pintu ke pintu. Tidak usah terlalu banyak protokoler dan sebagainya. Ini penganggaran terlalu besar ada di sana. Kita buat simple, pragmatis, tapi tetap pada sasaran. Yang saya namakan sebagai manajemen produktif. Manajemen yang benar-benar menghasilkan dengan cost yang rendah. Dengan biaya yang rendah. Dengan kita bisa menekan biaya yang rendah dengan hasil yang maksimal, maka akan tersimpan uang lebih banyak yang kita bisa distribusikan bagi kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan? Dengan meningkatkan teknologi informasi, dengan adanya teknologi informasi yang baik, masyarakat tidak perlu dipusingkan lagi. Harus mengurus KTP, harus ke kabupaten. Mereka harus meninggalkan waktu 1-2 hari, meninggalkan tempat kerjaannya. Mereka adalah orang yang kerja harian. Mereka akan kehilangan pendapatan. Lalu pergi ke kabupaten. Sampai di kabupaten dikatakan bahwa belangkonya habis, kartunya habis. Mereka harus pulang lagi. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan. Dengan teknologi yang maksimal, nanti masyarakat bisa memfotokan dirinya, mengisi data lewat online, dan terima KTP-nya langsung nanti melalui kantor camat. Anda jangan mendebat hal ini, karena teknologi informasi membuat semuanya semakin mudah, semakin transparan, sehingga kita bisa menghemat dana lebih banyak, masyarakat diuntungkan tidak membuang waktu terlalu banyak. Itulah gunanya peningkatan teknologi informasi. Kita membuat lingkungan kerja yang kondusif. Antar bagian-bagian, di dalam kantor, di dalam elemen, dari kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa, ada lingkungan kerja yang kondusif, lingkungan kerja yang harmonis, lingkungan kerja yang saling memberdayakan, saling mensupport satu sama yang lain. Jika kita mempunyai lingkungan kerja yang kondusif, insya Allah, semua elemen yang bekerja di dalamnya, semua potensi-potensi kita yang bekerja di dalamnya akan keluar dengan maksimal. Tapi bagaimana kalau kita memiliki lingkungan kerja yang tidak kondusif? Antara yang satu dengan yang lain saling berseberangan, mereka saling mengintip, mereka saling mencari kesalahan, mereka saling mau menjatuhkan dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mendapatkan sinergivitas kerja yang bagus? Yang menjadi korban adalah masyarakat, yang menjadi penerima beban akibat kinerja dari lingkungan yang tidak kondusif di tataran birokrasi pemerintahan adalah masyarakat juga. Kasihan masyarakat menjadi korban dari semua perilaku birokrasi yang tidak maksimal, dari perilaku individu-individu tertentu yang tidak membuat lingkungan kerja kondusif. Masyarakat menjadi korban. Mereka hanya bisa menonton. Mereka melihat kita seperti orang hebat karena namanya pejabat. Mereka melihat kita seperti raja karena kita penghormatan pada kita. Tapi sebenarnya biang permasalahannya adalah efektivitas kerja kita yang tidak maksimal. Karena kita tidak mengerti manajemen birokrasi yang baik. Mari kita rubah. Saat ini Morowali Utara adalah milik anak cucu kita. Bersediakah Anda untuk menerima challenge ini? Jadikan dirimu sebagai figur pemersatu, figur pembangunan, dan figur pemberdayaan. Saya percaya Morowali Utara hari esok tidak akan bisa dipandang sebelah mata. Dan anak cucu kita kelak akan bangga punya pemimpin seperti kita, punya
toko-toko punya Bapak yang benar-benar mempersiapkan jalur pembangunan yang maksimal, mereka akan menikmati kejayaan Morowali Utara oleh karena kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Sukses untuk Anda semuanya. Salam dari saya, Victor Walirante. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And